Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pada yang terhormat dan yang kami muliakan, Ibu Haja, Ibu Nyai Haja Dr. Anda Mimidati Afif MPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Nufaiza dan juga para pemirsa serta para jamaah yang tergabung dalam KBIH Umroh Haji dan Majelis Zikir Nurul Faizah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa syariat Islam untuk seluruh umat manusia dan alhamdulillah kita semua telah diberikan Allah hidayah sehingga kita dapat menjalankan syariat Islam dan semoga kita dapat menjalankannya hingga akhir hayat kita. Husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Susunan acara pengajian hari ini adalah 1 pembukaan, 2 mu'idah hasanah, 3 doa dan 4 penutup. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita buka acara pengajian ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan juga para jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, manusia tempat daripada khilaf dan salah, tetapi Allah memberikan cara untuk kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita dengan jika kita bertaubat. Bagaimana perbuatan yang bagi orang-orang yang bertaubat itu, mari kita simak bersama mu'idah hasanah. Tema hari ini adalah pengampunan bagi orang yang taubat. Untuk itu kepada Bu Nyai, waktu dan tempat kamu berstart. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa amma ba'd. Para bapak, para ibu, para pemirsa di mana berada, khususnya para ibu jamaah majelis zikir Pondok Faizah dan para bapak ibu jamaah haji dan umroh KBIH Faizah yang saya hormati. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya. Kita bincang-bincang tentang pengampunan bagi orang yang bertaubat. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma yakhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman, tubu, taubatlah kalian ilallah kepada Allah, taubatan dengan bertaubatan nasuha yang bisa menasihati pelakunya. Asa rabbukum, semoga Tuhan kalian ayuk kafir angkum, menghapus pada kalian sayiatikum, dosa-dosa kalian, wa idkhilakum, dan memasukkan kalian jannatin, ke surga-surga, tajri yang mengalir mintah dia dari bawahnya lanharu, sungai-sungai, yauma la yakhzillahu, di hari tidak menghinakan Allah an-nabiy pada nabi waladzina, dan orang-orang yang amanu mereka telah beriman ma'ahu bersama nabi. Nuruhum, cahaya mereka, yas'a, memancar, baina aidihim, di hadapan mereka, wa bi aimanihim, dan sebelah kanan mereka. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, atmim, sempurnakanlah lana bagi kami nurona, cahaya kami,
waghfir dan ampunilah lana untuk kami. Innaka sesungguhnya engkau ala kulli syai'in segala sesuatu qadir maha kuasa. Para ibu dan para pemirsa, Allah berfirman, memerintah kepada kita supaya bertaubatlah kalian dengan pertaubatan yang bisa menasihati pelakunya. Menasihati pelakunya maksudnya adalah taubat yang bisa menghentikan perbuatan dosanya. Dengan cara bagaimana itu? Taubatan nasuha adalah taubat yang dapat menasihati pelakunya untuk berhenti dari perbuatan dosa, untuk menghindari dosa, untuk menyesali dosa. Yang kedua, berjanji nggak mengulang. Yang ketiga, mohon maaf kepada yang sungguh-sungguh. Dan yang keempat adalah rajin ibadah. Kalau itu dilakukan, maka sebesar apapun dosa manusia dihapus oleh Allah. Dihapus semuanya oleh Allah. Dan Allah memasukkannya ke surga. Jadi orang yang bertobat masuk surga, iya. Nggak masuk neraka dulu kan sudah tobat. Allah sudah menghapusnya, maka tidak masuk neraka, diampuni semuanya. Asal mau bertobat dan nasuha. Dimasukkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, Masya Allah. Pada hari itu Allah tidak menghinakan Nabi Muhammad dan para umatnya yang mengikuti Nabi Muhammad. Tidak menghinakan maksudnya apa? Memuliakan, mengagungkan, ya, menghormati. Cahaya mereka bersinar di hadapan mereka, di sebelah kanan mereka. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah dosa-dosa kami, Engkau Maha Kuasa. Masya Allah. Berarti menurut firman Allah ini, orang yang bertobat pasti diampuni dosanya oleh Allah. Disebutkan dalam hadis at-taibu ala dzambi kasaburi ala tsaubi. Orang yang tobat dari dosanya itu sama dengan sabun membersihkan pakaian. Sebesar apapun noda dalam pakaian, kalau sabun ya habis. Sabun ya habis. Berarti apa? Ya tidak ada dosanya. Itu bagi orang yang bertaubat, diampuni dosanya. Nabi bersabda, atadruna, apa kau tahu wanita ibu siapa orang yang tobat itu? Qulna, sahabat menjawab, Allah Rasul alam, Allah dan Rasulnya maha tahu. Dan Nabi bersabda begini, Qala alaihi salatu wassalam, man taba wa lam ta'allam al-ilma falaysa bitaibin. Orang yang bertaubat tapi tidak tahu ilmunya, maka tidak tobat. Ilmunya bagaimana? Menyesali dosanya, berjanji nggak mengulang seumur hidup, lalu mohon maaf setiap saat, setiap hari, sholat tobat, baca istighfar, kemudian rajin ibadah, lalu rajin sholat jamaah 5 waktu, awal waktu berjamaah, kemudian puasa, zakat, haji dan sebagainya. Itu ilmunya tobat. Maksudnya apa? Setelah menyesali, lalu berjanji nggak mengulang, lalu mohon maaf, diiringi dengan amal soleh. Itu ilmunya tobat. Kalau tobat nggak punya ilmunya, ya nggak tobat namanya, kata Nabi. Kemudian waman taba wa lam yajid fil ibadati falaisa bitaibin. Orang yang bertobat tapi ibadahnya nggak bertambah, sama dengan nggak tobat. Orang tobat dulu malas sholat, tetap malas sholat, namanya nggak tobat. Dalam arti tobatnya nggak diterima. Karena nggak ada bukti. Bukti apa? Bukti tobat apa? Rajin ibadah, ternyata enggak. Ya nggak tobat namanya. Dulu sebelum tobat malas sholat, habis tobat malas sholat, nggak ada tobat. Ya, nggak ada pertobatan. Karena tidak ada perubahan tingkah laku lebih baik. Orang bertobat harus bertambah ibadahnya. Wa man taba wa lam yurdil khusuma falaysa bitaibin. Orang tobat tapi hatinya tidak bisa memaafkan orang-orang yang menengkarinya, orang-orang yang mengolok-olok, ya nggak dimaafkan, nggak ridho hatinya, maka nggak tobat. Intinya apa? Tobat itu harus baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Kalau diolok-olok ya sudah, orang olok-olok itu Allah bersama, enggak gitu, ya. Orang itu urusan dia, kalau dapat dosa urusan dia. Kalau diolok kita mangkel ya sama saja, belum ada kedekatan dengan Allah.
belum ada pertobatan. Orang tobat, orang menyesal ya, namanya orang menyesal. Kalau ada kesalahan orang ya dianggap enteng gitu aja, dia menyesal kepada Allah. Kalau salah manusia dianggap enteng saja. Maka kalau ada khusoma, orang yang ngolok-ngolok ya sudah. Kalau orang tua perubahan tingkah laku lebih baik kepada sama. Wa man taba wa lam yughdi basahu wa zinatahu falaysa bitabiin. Bitaibin. Orang yang tobat tapi tidak ada perubahan pakaiannya, enggak ada perubahan perhiasannya, maka enggak tobat itu. Dia sebelum tobat enggak nutup aurat, habis tobat enggak nutup aurat, enggak tobat. Sebelum tobat sukanya pameran perhiasan dipakai semua ke sana kemari pamer, habis tobat seperti itu, enggak tobat namanya. Kalau dia bertobat, gantinya baju aurat, nutup aurat. Ya, baju syar'i mungkin sekarang ya, nutup aurat, lalu meredam syahwat orang kepadanya, karena sudah tertutup auratnya. Kemudian perhiasannya enggak ditampakkan. Ada anting enggak tampak karena sudah tertutup. Ada kalung enggak tampak karena sudah tertutup. Ada gelang enggak tampak karena sudah tertutup. Ila ma zaharu minha, kecuali yang tampak itu apa? Cincin. Jadi kalau ada tobat, berubah, perilaku berubah, performanya, penampilannya berubah. Ya bajunya berubah, perhiasannya berubah. Namanya orang sudah di hadapan Allah sudah takluk ya. Sudah tidak akan mengulang lagi kesalahan masalah. Kemudian waman taba wa lam yubadil ashabahu falaysa bitaibin. Orang yang tobat tetapi tidak ganti teman-temannya, maka enggak tobat itu. Kenapa begitu? Orang berbuat salah itu banyak pengaruh dari teman. Dalam kitab Ta'lim Ta'lim itu nazamnya begini. Anil mar'ila tas'al fa absir qarinahu. Fa innal qarina lil muqarani yaqtadi. Tentang kualitas seorang kamu nggak usah nanya gimana kualitasmu, gimana pribadimu, nggak usah nanya gitu. Tapi lihat saja temannya. Dengan siapa dia berteman? Karena teman itu akan mengikuti temannya. Maka orang itu kalau temannya baik, ya berlakunya baik. Temannya tahajud, katut tahajud. Temannya puasa hari lahir, katut puasa hari lahir. Temannya zikir, katut zikir. Temannya wandi-wancus, ikut wandi-wancus. Temannya nutup aurat, ikut nutup aurat. Lah kalau dia bertobat, temannya tetap teman yang dulu, yang ngajak dosa dulu, namanya enggak tobat itu, gitu kan. Jadi tobat itu termasuk bukti adalah bukan hanya ibadah lebih baik, tapi temannya ganti, bajunya ganti, ya. Kemudian akhlaknya ganti, enggak lagi pemarah, enggak lagi pendendam. Kemudian wa man taba wa lam yughir khuluquhu falaysa bitaibin. Orang yang tobat tapi tidak berubah akhlaknya, maka tidak tobat namanya. Sebelum tobat suka mengumpat, ya, suka berbuat jahat, tobat tetap jahat, ya enggak tobat namanya. Orang tobat akhlaknya berubah. Bagaimana enggak dia menyesali dosanya, dia janji enggak mengulang, dia mohon maaf sungguh-sungguh, dia rajin ibadah, ya pasti akhlaknya juga berubah. Bukan akhlak buruk sebagaimana sebelum bertobat dulu. Jadi orang yang tobat berarti dia juga merubah akhlaknya ke arah yang lebih baik. Wa man taba wa lam yatasaddaq bi fadli ma fi yadihi falaysa bitaibin. Orang yang tobat tapi tidak mau sedekah kelebihan hartanya, maka itu juga termasuk tidak benar tobatnya. Orang tobat tetap bakhil, enggak mau sedekah, pada uangnya berlebih. Makanannya berlebih, enggak mau sedekah. Itu namanya belum bertobat. Karena apa? Tidak ada bukti lebih baik dalam kepemilikannya, dalam perlakuannya terhadap hartanya. Masya Allah. Famanistabana al-amdi hadil khisalu fahuwa taibun haqqan. Barang siapa orang yang jelas-jelas melakukan kebaikan-kebaikan tadi, kebaikannya apa? Tahu ilmunya, bertambah ibadahnya, tidak suka bertengkari, dimaafkan. Kemudian bajunya, perhiasannya berubah.
lalu teman-temannya juga berubah, dirubah, ganti, akhlaknya lebih baik, lebih suka sedekah, maka itu adalah orang yang benar-benar bertobat. Diampuni semua dosanya, Masya Allah. Diampuni semua dosanya. Nabi bersabda, "Idza qala 'abdu inna akhafullah, inna akhafu minan nar wa lam yakuffa 'anil dzunubi fa kadzdzab 'indallah." Ghairu taibin. Barang siapa yang bertobat tapi tidak menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa, maka dia pembohong, bukan orang yang tobat di sisi Allah. Berarti apa? Orang yang tobat harus menghindari dosa, harus menahan diri dari dosa. Kalau orang tobat tapi tidak menahan diri dari dosa, maka dia pembohong di hadapan Allah dan bukan orang yang tobat itu. Wa id qala 'abdu inni ashtaqu ila jannah wa lam ya'mal laha fa huwa kadzdzabun ghairu taibin. Barang siapa yang berkata, aku rindu surga, aku pengen masuk surga, aku mendambakan ke surga, tetapi dia tidak mengamalkan amal ahli surga, yaitu sama juga pembohong, sama juga tidak tobat. Dia rindu dengan surga, tapi nggak mau sholat, ya. Tapi nggak mau puasa, tapi nggak mau melakukan amal-amal surga, ya pembohong itu. Itu kan semboyannya di dunia hidup kaya raya, berfoya-foya, mati masuk surga. Ya nggak bisa. Dari mana berfoya-foya nggak pakai puasa, nggak pakai sholat masuk surga? Itu kadzab, pembohong, nggak tobat dia. Nah kalau tobat benar gimana? Kalau pengen rindu surga, ya lakukan perilaku di surga. Apa? Dipanggil oleh Allah. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Nggih Gusti Allah, segera untuk salat. Itu namanya orang yang dirindu surga. Nggih. Dalam hadis biasanya Ramadan dibunyikan ya. Al jannatu mustaqatun ala arba'in nafarin. Talil Quran, wa hafizil lisan, wa shaimi Ramadan, wa mut'imil ji'an. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Nomor 1 orang yang baca Quran, nomor 2 orang yang puasa Ramadan, nomor 3 orang yang menjaga lisan, nomor 4 orang yang memberi makan orang lapar. Nah, jadi kalau dia rindu surga, ya harus suka memberi makan. Iya, harus suka membaca Al-Quran, harus menjaga lisan dari perbuatan-perbuatan kotor, dari perilaku-perilaku, dari kata-kata dosa. Ya, harus memberi makanan, kemudian baca Quran, menjaga lisan, puasa Ramadan atau suka puasa. Itu rindu surga. Kalau rindu surga nggak mau puasa Ramadan, itu pembohong itu, Masya Allah. Maka orang yang bertobat, orang yang dirindukan surga adalah orang yang suka mengamalkan amalan ahli surga. Kemudian waqal amtu inni uhibbun nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ghairi min ghairi tibain sunnati fa kadzdzabun ghairi taibin. Kalau orang mengatakan aku cinta Rasul, tapi tidak mengikuti sunnah Rasul, itu juga pembohong, tidak tobat. Seneng Rasul, tapi perilaku Rasul nggak ditiru, ya nggak seneng Rasul, pembohong namanya. Apa yang dilakukan Rasul? Rasul itu suka menyayangi orang miskin, suka memberi makan, menyayangi orang anak yatim, suka memaafkan, menghormati orang, tidak melecehkan, nggak menghinakan. Itu sifat Rasul. Tapi kalau dia keras, kasar, nggak kasih sayang, nggak suka kepada orang-orang yang terpuruk membutuhkan, dia bukan pengakuannya cinta Rasul, itu bohong belaka. Nggak mau niru akhlaknya Rasul, nggak mau niru sunnahnya Rasul. Kalau Ramadan itikaf, itu suka memberi, suka sedekah, tidak mengecewakan orang, tidak menyakiti orang. Kalau diputus persaudaraan, dia malah menyambung. Kalau dijeleki orang, malah dia membaiki. Kalau ditengkari, malah dia diem. Ya, kalau disakiti, dia memaafkan, tidak membalas menyakiti. Itu sunnah Rasul. Kalau cinta Rasul, ya kita melakukan akhlak-akhlak Rasul itu, Masya Allah. Karena fa'inat ta'ibah habibullah. Orang tobat adalah
kekasih Allah. Orang yang tobat adalah kekasih Allah. Wa habibur Rasulullah dan kekasihnya Rasulullah SAW. Kama qala ta'ala innal hibbatawabin hablum mutatahhirin. Sebagaimana sabda Nabi, Allah mencintai orang-orang yang tobat dan orang-orang yang bersuci. Berarti orang tobat itu kekasih Allah, kecintaan Allah, orang-orang dicintai Allah. Kalau Allah cinta, pasti Rasul juga cinta. Maka sebutkan orang tobat adalah kekasih Allah dan kekasih Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci, mensucikan dirinya. Tobat itu diterima itu dari dosa-dosa yang mana? Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 17. Firman-Nya begini, Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya tobat yang diterima oleh Allah adalah tobatnya orang-orang yang melakukan dosa, kemudian dia segera tobat dalam waktu dekat. Maka diterima tobatnya oleh Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Jadi tobat itu tidak menunggu nanti-nanti kalau sudah tua, ya nanti dulu, bukan. Tobat itu kapan? Sekarang. Sekarang. Kalau nggak sekarang, kita nggak tahu. Mungkin besok ajal menjemput kita. Mungkin besok lusa malaikat Israel menemui kita mengambil nyawa. Kita nggak tahu, maka taubatan nasuh adalah sekarang. Allah berfirman dalam ayat An-Nisa 17 tadi, tobat diterima adalah tobat yang segera dilakukan setelah melakukan dosa. Dan melakukan dosa dalam keadaan bagaimana? Bijahalatin. Karena tidak ngerti, karena tidak tahu, karena tidak menyadari, karena terlena, karena tidak sengaja. Ya, itu yang tobatnya diterima. Bukan gini, aku zina dulu, habis zina aku tobat. Itu tidak diterima. Karena melakukan pelanggarannya dalam keadaan sengaja, bukan tidak sengaja. Masya Allah. Innallaha yaqbalu taubatan min 'abdin ma lam yugharir qabla taubatihi. Taubat diterima adalah tobat yang dilakukan setelah dia yugharir. Apa yugharir itu? Sakaratul maut. Apa sakaratul maut itu? Kelekek-kelekek gitu ya. Sudah nyawa di sini baru tobat. Seperti tobatnya Fir'aun itu loh. Ya. Ini itu betul anak. Saya tobat sekarang. Ya. Aman tu birobi Musa wa Harun. Aku iman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ya, ya expired, telat. Waktu tobat sudah habis, masya Allah. Tobat yang diterima tobat yang mana? Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'adna lahum 'adzaban alima. Walaisatit taubatu dan tidaklah tobat itu diterima alal ladzina ya'maluna as-sayyi'at bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa sudah tumpuk-tumpuk terlalu banyak hatta idza hadara ahaduhumul mautu sehingga ketika kematian datang kepadanya sudah sakaratul maut qala inni tubtul ana dia berkata saya tobat sekarang itu tidak diterima walladzina yamutuna wa hum kuffar dan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir itu juga tidak diterima tobatnya oleh Allah. Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Mereka itu saya sediakan siksa yang pedih. Masya Allah. Siksa yang pedih. Saya katakan, tobat kapan? Sekarang. Nabi bersabda, halakal musawwifun. Halakal musawwifun. Binasalah orang-orang yang menunda-nunda taubatnya. Mau tobat nanti aja, nanti dulu masih muda. Nanti aja masih ada banyak kesempatan. Halakal musawwifun. Binasalah orang-orang yang menunda-nunda taubat. Maka tobat itu kapan? Sekarang. Tobat dari apa? Dari semua dosa. Dosa yang kita menyadari, dosa yang kita lupa,
apa, dosa yang kita nggak sengaja, yang sengaja ditobati semua. Loh, tadi katanya kalau sengaja nggak diterima. Sengajanya begini, aku sekarang dosa, besok tobat. Nah itu yang tidak diampuni. Tapi kalau dia mencuri, kan sengaja mencuri itu. Ya, sengaja mencuri. Setelah itu tobat, diterima. Tapi bukan aku mencuri, besok tobat. Nah itu yang tidak diterima. Ya, karena kesengajaan itu, Masya Allah. Para ibu dan para pemirsa sekalian, disebutkan di sini bagaimana kalau yang tobat itu adalah pemuda. Pemuda itu masih banyak waktunya, banyak kesempatannya, masih idealis, masih cita-cita tinggi. Kalau dia tobat istimewa. Idza mata syabun taibun, apabila ada pemuda yang meninggal dunia sudah tobat, yarfa'ul adzaba, Allah mengangkat, Allah menghilangkan siksa an maqabil muslimin, dari kuburannya orang-orang muslim arba'ina aman, 40 tahun. Li karomatihi Allah, karena terhormatnya pemuda yang tobat itu di hadapan Allah. Itu kelebihannya pemuda yang rajin ibadah. Termasuk pemuda yang bertobat, ya. Termasuk salah satu yang dinaungi oleh Allah di hari tiada naungan nanti di hari kiamat adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh kembang dalam kehidupannya rajin ibadah, itu loh. Ada nilai plus, itu dihormati Allah, itu punya karomah. Kalau dia pemuda meninggal dalam keadaan tobat, maka Allah menghentikan siksa di kuburnya orang Islam selama 40 tahun. Karena karomahnya pemuda yang bertobat tadi. Maka wahai para pemuda, segera rajinlah ibadah. Segera mendekatlah kepada Allah. Maka kau akan punya derajat tinggi di hadapan Allah, akan punya karomah. Dan karomah itu menjadikan kau dimuliakan Allah di dunia sampai di akhirat nanti. Pemirsa dan para ibu sekalian, itulah beberapa ampunan yang Allah berikan kepada orang yang bertaubat. Intinya apa? Atta ibu kamala dzambala, orang yang tobat sama dengan orang yang nggak punya dosa, sebesar apapun dia bertobat, sebesar apapun dosanya, kalau dia bertobat diampuni Allah. Kalau dia non muslim menjawabkan Allah, katanya nggak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosanya orang yang menyekutukan Allah, ya, mengada-ada Tuhan selain Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni semua dosa-dosa selain syirik, selain musyrik itu. Lah tapi kalau terus tobat gimana? Yang dimaksud syirik nggak diterima taubatnya, nggak diterima ibadahnya adalah kalau syirik dibawa sampai mati. Kalau sebelum mati lalu tobat bagaimana? Al-Islamu yahdumu ma kana qablahu. Islam itu menghapus semua dosa sebelumnya. Dia masuk Islam, itu sudah berarti taubatan nasuha. Berarti taubat yang bisa menasihati dirinya. Itu berarti sama dengan orang yang nggak punya dosa. Itu diampuni sama judulnya, Masya Allah. Orang yang bertaubat sama dengan orang yang tidak punya dosa, Masya Allah. Orang yang menyekutukan Allah lalu bertaubat masuk Islam, diampuni semua dosanya. Ya, diampuni yang mana? Yang dibawa sampai meninggal dunia. Makanya tadi ada ayatnya tadi dalam surat An-Nisa ayat 18, walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan tidak diampuni dosanya, tidak terima tobatnya orang yang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan tetap tidak menyembah pada Allah. Itu dalam Al-Quran firman Allah seperti itu. Pemirsa dan para ibu, demikianlah uraian tentang pengampunan bagi orang yang taubat. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan orang yang tawabin, termasuk minat tawabin, orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Kalau bertaubat maka dia kayaumi waladatu ummuhu, sebagaimana hari dilahirkan ibunya, seperti anak bayi nggak punya dosa. Sewaktu-waktu kita diambil oleh Allah, maka insya Allah ahli surga.
Amin. Demikian pemirsa, kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad alhamdulillah Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma yanfa'una rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih, semoga manfaat. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Nyai. Terus terang saya pribadi merinding melihatnya, mendengarnya ini. Dan Masya Allah, taubat ini sama Allah. Masya Allah ya, Allah punya ridho yang demikian, kasih sayangnya yang luar biasa untuk kita menghapus semua dosa-dosa kita. Karena para pemirsa, juga para jamaah sekalian, kita ini tidak luput dengan dosa-dosa, karena kita ini tempatnya salah dan hilaf. Masya Allah, mudah-mudahan apa mau itu yang sudah disampaikan oleh penyanyi tadi bisa menyejukkan kita, bisa menambah iman kita, karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertobat, sehingga kita semua kesalahan-kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Bu Nyai atas mauidhah hasanah hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi para pemirsa dan juga para jemaah sekalian. Matur nuwun, dan kita tutup acara pengajian hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.